Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-harinya. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pertama-tama izinkanlah saya untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maharani dengan nomor NIM 2286207066. Mahasiswa dari Kabupaten Siak, Universitas Lancang Kuning, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Pada hari ini saya akan membahas sedikit materi dari salah satu mata perkuliahan saya, yakni mengenai Malay Parenting, dengan Ibu dosen Ibu Sean Marta Evastri MPD, yakni mengenai pola asuh budaya Melayu. Ketika kita mendengar kalimat tersebut, tentunya saya rasa kita semua akan langsung berpikir mengarah kepada hubungan antara orang tua dan anak, yang mana anak merupakan anugerah dari Tuhan yang sangat berharga dan dinanti-nanti oleh orang tua. Mengapa? Karena tentunya ketika seseorang sudah menikah, mempunyai anak merupakan salah satu dari keinginan mereka. Maka dari itu, orang tua wajib mendidik dan mengasuh anak dengan baik. Banyak sekali pendapat-pendapat menurut para ahli mengenai pola asuh. Tetapi secara epistemologi, kata pola biasa diartikan sebagai cara kerja, dan kata asuh berarti menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, dan melatih anak yang tujuannya akan berorientasi menuju suatu kemandirian. Seperti salah satu pendapat dari para ahli, yakni Arjoni pada tahun 2017, yang mengatakan bahwasanya pola asuh orang tua adalah cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari tanggung jawab kepada anak. Sedangkan menurut para ahli lainnya, yakni Fitriani, yang mengatakan bahwasanya pola asuh orang tua yakni bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, sampai membentuk perilaku anak yang sesuai dengan norma-norma dan nilai yang baik di kehidupan masyarakat. Jadi, dari beberapa definisi-definisi tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang tua ketika berinteraksi dengan anak. Maka dari itu, orang tua wajib mendidik dan mengasuh anak dengan baik. Menurut Hastuti pada tahun 2010, pola asuh ada dua tipe. Tipe yang pertama yaitu gaya pelatihan emosional, dan tipe yang kedua gaya pendisiplinan. Yang pertama, gaya pelatihan emosional juga terbagi menjadi dua, yakni gaya pelatihan emosi dan gaya pengabaian emosi. Lalu, gaya pelatihan emosi itu apa? Gaya pelatihan emosi adalah pola asuh orang tua yang berperan membantu anak untuk menangani emosi, terutama emosi-emosi yang negatif. Bagaimana caranya? Caranya dengan orang tua meluangkan waktunya saat anak sedih, saat anak marah, dan saat anak-anak takut, seperti itu. Jadi secara tidak sadar kita mengajarkan kepada anak untuk dapat mengungkapkan emosinya. Kita mengajarkan kepada anak bahwasanya emosi ataupun perasaan kita dapat diungkapkan dan dapat diterima oleh orang lain. Gaya yang kedua, gaya pengabaian emosi, yakni pola asuh orang tua yang tidak mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk mengatasi emosi. Orang tua tipe ini lebih cenderung menyepelekan, Bu Ibu, seperti menganggap bahwasanya anaknya ketika sedih itu terlalu cengeng. Kemudian ketika anaknya menangis itu nanti juga bakalan berhenti dengan sendirinya, biarkan saja. Tipe yang kedua yakni
Gaya pendisiplinan. Gaya pendisiplinan itu terbagi menjadi 3 jenis, yakni pola asuh otoriter, permisif, dan demokrasi. Otoriter sendiri adalah pola asuh orang tua yang mengutamakan membentuk kepribadian anak dengan cara menetapkan standar mutlak yang harus dituruti oleh anak. Biasanya pola ini dibarengi dengan tuntutan-tuntutan serta ancaman-ancaman. Ciri-ciri dari pola asuh otoriter sendiri, yang pertama, anak harus tunduk dan patuh dengan apapun keputusan dari orang tua. Dan yang kedua, anak benar-benar sangat dikontrol oleh orang tuanya. Dan yang ketiga, anak jarang sekali diberi pujian. Kemudian yang keempat, biasanya komunikasinya hanya satu arah, hanya dari orang tuanya saja. Lalu dampak dari pola asuh otoriter ini sendiri apa? Anak menjadi memiliki sifat dan sikap yang pemurung, penakut. Kemudian ia merasa tidak bahagia. Ia juga tidak dapat mengambil keputusannya sendiri. Pola asuh permisif adalah pola asuh orang tua pada anak dalam membentuk kepribadian dengan cara membebaskan anak tanpa adanya pengawasan yang cukup. Apa aja ciri-cirinya? Yang pertama, anak dibiarkan apa-apa sendiri, melakukan apapun sendiri. Yang kedua, anak dibebaskan melakukan apapun sebebas-bebasnya. Yang ketiga, tidak ada pendisiplinan anak. Jadi dampaknya adalah anak suka memberontak, anak suka sekali mendominasi, kemudian anak juga tidak jelas arahnya. Pola asuh demokrasi. Pola asuh demokrasi merupakan perlakuan kepada anak dengan memprioritaskan kepentingan anak, membebaskan anak melakukan apa yang dia suka, tetapi tetap dalam bimbingan dan pengawasan orang tua. Ciri-ciri pola asuh demokrasi, yang pertama, anak diberikan kesempatan untuk dapat mandiri dan mengembangkan apa yang dia suka. Yang kedua, anak sering terlibat dalam mengambil keputusan-keputusan apa yang dia inginkan, apa yang dibolehkan dan apa yang tidak. Yang ketiga, selalu bersikap realistis pada kemampuan anak, tidak terlalu berlebihan, seperti itu. Tidak terlalu mengharapkan anak harus bisa ini, harus bisa itu, seperti itu. Dampaknya apa saja? Anak menjadi percaya diri, anak mempunyai sopan santun, dan anak sangat senang sekali ataupun mudah dalam bekerja sama. Orang tua merupakan lingkungan pertama bagi anak dan sumber informasi serta teladan bagi anak dalam mengarungi kehidupan. Tidak hanya memenuhi sandang dan pangan, tetapi pola asuh kesehatan, pola asuh akademik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan spiritualnya, di mana pola asuh sendiri tidak bisa terlepas dari yang namanya nilai-nilai sosial budaya yang ada di komunitas ataupun masyarakat sekitarnya. Contohnya di daerah kita, yakni Bumi Melayu, tentunya kita juga harus tahu tentang pola asuh budaya Melayu. Masyarakat Melayu ternyata juga mempunyai acuan konsep pendidikan karakter anak-anaknya, yakni dengan tunjuk ajar Melayu. Jadi, budaya Melayu mempunyai petunjuk-petunjuk mengenai amanah, suri tauladan, dan nasihat-nasihat yang membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah. Mengapa? Karena tunjuk ajar Melayu sangat erat dengan kultur Islam. Nilai-nilai di dalam tunjuk ajar Melayu Riau, yakni ada religius, mengenai keagamaan, kemudian ada gotong royong, kebersamaan, ada persatuan dan kesatuan, tidak lupa juga sopan santun, kemudian demokrasi, kemudian masyarakat Melayu Riau itu sangat suka menjaga ekosistem alam, yakni tentang keseimbangan, suka jujur, adil, kemudian juga ramah tamah, saling terbuka, dan masih banyak lagi. Salah satu nilai di dalam tunjuk ajar Melayu ya ini mengenai keseimbangan alam. Jadi masyarakat Melayu Riau selalu mengajak serta mengajarkan kepada anak bahwasanya mereka tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan ataupun memusnahkan hewan. Contoh, hewan musang. Hewan musang meskipun sering merugikan mereka, tetapi mereka percaya bahwasanya musang adalah salah satu makhluk hidup
untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem alam, sehingga mereka tidak akan pernah memusnahkan musang tersebut. Yang kedua yakni mengenai keagamaan ataupun religius. Bagaimana cara mereka mengajarkan kepada anak? Apa saja yang dilakukan? Yang pertama, mereka selalu mengajarkan bahwasanya sholat 5 waktu itu harus dan penting. Caranya mereka selalu mengajak anak-anak mereka ke masjid ataupun di rumah untuk sholat berjamaah. Yang kedua yakni mereka mengajarkan anak itu harus berpuasa. Jadi ketika puasa, baik itu puasa Ramadan, mereka selalu mengajak anak-anaknya untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, mereka juga mengajarkan anak-anaknya untuk membaca Al-Quran dan mengaji. Kemudian yang keempat, ketika ada tahlilan-tahlilan, mereka selalu mengajak anaknya. Nilai yang ketiga yakni mengenai sopan santun. Baik itu sopan santun di dalam berbicara ataupun sopan santun di dalam berpakaian. Jadi mereka mengajarkan bahwasanya berbicara kepada orang yang lebih tua itu harus lebih dipilah lagi. Nadanya juga tidak boleh kasar, tidak boleh tinggi, tidak boleh keras. Kemudian cara berpakaiannya menggunakan pakaian-pakaian seperti baju kurung ataupun teluk belanga, yakni baju-baju yang longgar, menjulur ke bawah, lengannya juga panjang, kemudian juga lebar. Nilai-nilai lainnya yang dapat diajarkan kepada anak seperti gotong royong. Mereka mengajak anak ketika ada bergotong royong di lingkungan sekitar. Kemudian supaya bahasa Melayu tidak putus, supaya anak-anaknya tahu bahasa Melayu, lancar bahasa Melayu, mereka menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi memang tunjuk ajar Melayu ini mengajarkan banyak sekali hal-hal yang positif. Mulai dari pemilihan panggilan, bagaimana menyebut orang yang lebih tua, selalu bertegur sapa, kemudian kebersamaan, sopan santun, keagamaan, yang masih banyak lagi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Syarat-syarat menuju pola asuh yang efektif. Yang pertama adalah harus dinamis. Karena pemikiran anak-anak tentunya masih sangat sederhana. Jadi komunikasi tidak boleh bertele-tele dan bahasa harus mudah dimengerti. Kemudian yang kedua, pola asuh harus disesuaikan dengan usia anak dan kebutuhan anak. 3, pola asuh harus disertai dengan perilaku yang positif dari orang tua. Jadi kita sebagai orang tua tentunya harus menjadi contoh ataupun panutan yang baik kepada anak. Yang keempat, harus mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana dan fleksibel, seperti itu. Yang kelima, kita juga harus selalu konsisten untuk mengajarkannya. Tidak boleh hari ini kita semangat, besok sudah kita tidak laksanakan lagi. Harus konsisten ya bunda-bunda ya. Yang selanjutnya, kita tidak boleh menyepelekan pendapat dari anak, sehingga kita harus sering berbincang, kita harus sering memberikan saran, kemudian kita harus selalu meluruskan pendapat anak yang keliru. Materi yang terakhir ya ini mengenai tujuan dari pola asuh. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan mengontrol anak agar tetap di jalan yang baik melalui serangkaian-serangkaian usaha pengajaran, bimbingan, arahan, serta pengontrolan pada diri anak. Pola asuh juga tidak hanya untuk anak-anak, tetapi harus dipahami oleh orang tua supaya mampu mengasuh anaknya dengan baik demi menciptakan generasi keluarga ataupun bangsa yang positif. Tadi sedikit materi yang bisa saya bahas mengenai Malay Parenting. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.